Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, krisis energi di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat belum berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Di saat harga energi di luar negeri tinggi, suplai energi listrik di Indonesia masih berlebih atau oversupply. Namun pemerintah perlu mengantisipasi potensi inflasi dari barang impor jika negara rekan dagang Indonesia menghadapi krisis energi yang berkepanjangan. Pelaku usaha Indonesia belum terdampak krisis energi di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Benny Sutrisno, menyebut pelaku usaha dalam negeri tidak mengalami kendala pasokan energi. Bahkan, suplai listrik di Indonesia berlebih. Meski belum merasakan dampak krisis energi, terutama di Tiongkok, Benny melihat ada potensi kenaikan harga bahan baku impor dari Tiongkok jika krisis energi berkepanjangan. Ya, kalau itu energinya berkurang, berarti energinya kan produksi mereka volumenya turun atau harga energinya dinaikin. Kalau harga energi naikin, berarti dia harga jual yang kita beli dari Tiongkok kan kebanyakan bahan baku untuk diolah di manufaktur kita, dan kita sebagian kita jual dalam negeri, sebagian kita ekspor. Nah, tentu akan incurred itu kenaikan harga itu. Hal senada juga disampaikan ekonom Bank Permata Yosua Pardede yang menyebut gangguan proses produksi industri manufaktur di Tiongkok akibat krisis energi dapat mengganggu partner dagang termasuk Indonesia. Ekspor bahan baku produksi dari Indonesia ke Tiongkok bisa terhambat. Tentunya dengan adanya krisis energi di Tiongkok, kita melihat dari internal domestik Tiongkok sendiri, tentunya ini kan berarti akan ada gangguan ataupun disrupsi ya untuk dalam hal industri manufakturnya ya, sehingga untuk barang-barang intermediary produk ekspor kita yang intermediary ke China itu bisa terhambat ya, karena tadi aktivitas manufaktur di Tiongkoknya sendiri ini akan terhambat. Sementara Direktur Next Policy Fitra Faisal menjelaskan, krisis energi yang terjadi saat ini karena tingginya kebutuhan energi saat proses pemulihan ekonomi. Apalagi negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Tiongkok banyak menggelontorkan stimulus ekonomi di kisaran 10-30% dari PDB negaranya. Sehingga permintaan barang dan jasa semakin meningkat, namun suplai energi belum dapat mengimbangi kebutuhan tersebut. Tidak membutuhkan waktu ya untuk kemudian menyesuaikan dengan keadaan gitu ya, bisa langsung kemudian melonjak ya dari sisi demand. Nah, tetapi dari sisi produksi ya, ini kan kita melihat juga dari sepanjang pandemi ada layoff, ada mesin-mesin yang kemudian tidak berjalan, ya kan? Itu kemudian ketika di restart harus kemudian rekrut lagi pekerja yang butuh waktu, kemudian mesin-mesinnya harus kemudian di restart lagi, itu juga butuh waktu. Produksinya juga harus kemudian mencapai level skala ekonomis tertentu, itu juga butuh waktu, sehingga ada gap ya antara demand dan supply. Nah, ini yang kemudian yang menyebabkan kalau kita lihat sekarang krisis. Gangguan produksi yang terjadi akibat krisis energi di tengah pemulihan setelah tertekan pandemi berpotensi memicu inflasi. Pemerintah pun diminta untuk mengantisipasi potensi inflasi ini. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.